Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aidi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Saya doakan buat teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, dan diberkahi dengan kebahagiaan. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe. Karena dengan dukungan teman-teman semua, saya semakin semangat untuk membuat video baru untuk dibagikan ke teman-teman semua yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi informasi atau tips untuk cara mendapatkan promosi kerja dengan terhormat. Hal ini sangat berguna sekali buat teman-teman semua yang sedang mengejar promosi kerja agar bisa naik jabatan dengan baik. Oke, lalu bagaimana caranya dan apa tipsnya? Simak terus. Halo, kembali lagi. Sebagaimana kita tahu, ketika kita kerja pada sebuah perusahaan, kita sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kita untuk mencapai tujuan target perusahaan. Nah, dari situlah kita punya hak untuk mendapatkan promosi kerja setelah sekian lama kita bekerja pada sebuah perusahaan di mana kita kerja. Ada 4 jenis promosi kerja pada sebuah perusahaan. Pertama adalah promosi kerja karena prestasi atau rekomendasi. Jadi kamu memang benar-benar bagus dalam bekerja dan berprestasi sehingga banyak orang yang merekomendasikan kamu untuk promosi kerja. Yang kedua, promosi kerja karena simpati bos terhadap kamu. Artinya seperti ini. Ketika bos merasa kasihan sama kamu akan mendapatkan promosi kerja. Sebenarnya kerja kamu itu biasa-biasa saja, tidak terlalu bagus, tapi karena bos merasa kasihan sehingga bos mempromosi kamu. Yang ketiga adalah promosi kerja karena menjilat atau menjatuhkan yang lain. Ada di perusahaan dan ini banyak terjadi. Artinya bahwa orang yang berusaha untuk mendapat promosi kerja ini menjilat bos dan menjatuhkan yang lain. Dan yang keempat adalah promosi kerja karena hubungan khusus dengan bos, seperti hubungan percintaan atau hubungan yang lebih spesial terhadap bos, sehingga ia mendapatkan promosi kerja. Nah, di sini saya membahas promosi kerja yang berprestasi atau promosi kerja secara terhormat. Cara yang pertama adalah satu, jadi diri sendiri. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjadi diri sendiri. Karena ketika kita menjadi diri sendiri, kita akan menjadi pribadi yang bisa dikenal secara unik di depan manajemen kita. Nah, jadi jangan ikut-ikutan yang lain. Ketika teman kerja kita malas-malesan atau sering terlambat kerja atau bahkan menyelesaikan pekerjaan yang belum waktunya, dia udah cabut, jangan ikutin. Karena ini bisa membuat citra kamu kurang bagus di mata bos. Ketika kita sedang berusaha untuk mendapat promosi kerja, kita harus bisa mengemas diri kita menjadi paket yang bagus dan menarik sehingga bisa membuat citra di mata bos itu bagus. Ini bukan pencitraan ya, tapi untuk mewujudkan kesan yang positif sehingga kita punya nilai di situ. Yang kedua adalah pelajari gaya kepemimpinan bos. Artinya seperti ini, kita harus bisa mempelajari style bos dalam berkepemimpinan. Seperti apa sih karakter bos, apa yang bos senangi dan tidak senangi, bagaimana gaya kepemimpinan bos, apakah demokratis, otoriter, paternalis, dan sebagainya. Ini sangat penting sekali karena agar kita bisa menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan bos. Misalkan bosnya serius atau enggak, atau misalkan bos kamu senang bercanda atau ceria, atau mungkin bos kamu sedikit galak. Nah, ini tujuannya untuk mempelajari agar kita bisa berinteraksi dengan baik kepada bos. Dan anggap bos kita adalah orang tua kita, sehingga kita bisa berinteraksi seperti orang tua di keluarga kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, ketika kita sedang berusaha untuk mendapat promosi kerja, kita harus lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Yaitu jangan sering terlambat kerja. Ya, kita harus mengikuti pekerjaan kita atau jadwal kita. Kita harus mengikuti prosedur kerja. Jadi jangan sering membuat permasalahan-permasalahan di tempat kerja. Karena ketika kita sedang berusaha untuk meraih sesuatu, kita harus bisa mengubahkan sesuatu di situ agar bisa terlaksana pada apa yang kita lakukan. Nah, intinya jangan membuat sesuatu yang membuat bos atau supervisor tidak senang terhadap kita. Yang keempat adalah menjaga hubungan baik di tempat kerja. Yaitu kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan supervisor, teman sekerja maupun bos itu sendiri. Karena ketika kita tidak memiliki hubungan yang bagus, maka akan sulit untuk mendapat promosi kerja. Karena ketika bos itu mau mempromosi kita, itu biasanya bos akan menanyakan baik kepada supervisor maupun teman-teman sekerja kita. Misalkan nama kamu adalah Andi. Nah, ketika Andi ini mau mendapatkan promosi kerja, maka si bos akan menanyakan kepada supervisor maupun teman-teman yang lain. Bagaimana si Andi?
bagaimana hubungan si Andi atau cara kerja si Andi. Nah, jika mereka memberikan respon yang positif terhadap Andi ini, maka Andi akan mendapatkan promosi kerja. Seperti itu. Jadi, jaga hubungan yang baik, jaga attitude yang bagus, sehingga bos akan yakin dan percaya untuk memberikan promosi kerja. Yang kelima adalah tanya pada diri sendiri. Nah, ketika kita sedang berusaha untuk mendapat promosi kerja, maka kita harus nanya pada diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur keyakinan dan kemampuan kita. Seperti sudah berapa lama kita kerja pada perusahaan tersebut, kontribusi apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan, prestasi kerja apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan, mengapa bos patut untuk memberikan kita promosi kerja, apakah kita sudah siap dengan jenjang yang lebih tinggi. Nah, tujuan ini adalah untuk mengukur seberapa yakin kita dan seberapa percaya diri kita untuk menghadapi promosi kerja atau untuk mendapat posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita lakukan karena ada beberapa tipe bos ketika beliau ingin memberikan promosi kerja kepada bawahan. Bos ada yang sifatnya senioritas, artinya barang siapa yang udah lama di perusahaan ya akan beliau take care. Nah, sedangkan bawahannya belum terlalu lama di posisi yang sama, bos biasanya tidak akan men-care. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa percaya diri kita sebelum melakukan atau request untuk promosi kerja. Dan yang keenam adalah berbicara secara personal kepada bos. Ketika kita sudah memberikan kontribusi kita kepada perusahaan atau ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita sebagai mestinya, kita sudah kerja keras pada sebuah perusahaan, saatnya kita berbicara secara personal kepada bos. Kita harus datang langsung ke kantor bos secara personal, bicarakan bahwa kita ingin posisi yang lebih tinggi dari posisi sekarang dan ingin belajar untuk posisi yang lebih tinggi karena ingin berkembang di perusahaan untuk mewujudkan karya yang lebih bagus. Nah, lakukan hal ini ketika bos sedang tidak sibuk, yang kira-kira jam-jam atau hari-hari di mana bos tidak ada kesibukan banyak di situ. Karena ketika bos sedang banyak pekerjaan, biasanya kita tidak akan dilayani. Dan saya percaya, seandainya kamu sudah memberikan terbaik kepada perusahaan dan sudah melakukan kerja keras setiap hari, maka jika request untuk promosi kerja, maka bos akan bantu kamu. Karena hal ini sudah saya alami sendiri di tempat kerja. Dan intinya kita harus menjadi pribadi yang bagus, yang bisa dipercaya sama bos, sehingga bos bisa memberikan apa yang kita harapkan di situ. Nah, kira-kira seperti ini cara untuk mendapatkan promosi kerja dengan terhormat. Terima kasih sekali sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe dan share video ini dan like-nya. Oke, dan nantikan video saya berikutnya yang lebih penting lagi. Oke, sampai ketemu. Bye.